So guys, di Relax episode kali ini kita kedatangan special guest. Ada Bang Panji. Betul sekali. Nongkrong sama Yang Lex. Nongkrong, relax bersama Yang Lex. Relax bersama Yang Lex. Yo, kita lagi ngopi-ngopi, habis makan, terus kita mau bahas sesuatu yang lagi booming. Bukan lagi booming, memang udah booming. Yoi. Ya kayak gitulah. Yeah. Sesuatu yang gue alamin sendiri bahkan. Nah, betul. Apa nih? Gue sebenarnya ada dua kejadian. Yang pertama gue belum, yang kedua gue belum cerita. Oke. Pertama gue lagi syuting untuk sebuah kebutuhan film. Terus udah gitu nih lagi di daerah, sebenarnya kayak dekat pembuangan sampah gitu. Di mana, di Bantar Gebang? Enggak, di daerah mana gue lupa. Jakarta. Jakarta. Gue lagi syuting, terus gue ngebuka YouTube, gue nonton GGS. Gue udah nonton GGS sebelumnya, gue pengen nonton lagi. Sebenarnya di antara semua lagu itu, yang paling nempel di gue tuh liriknya Arab. Karena gak tahu ya, kayak ngehe aja gitu. Gue seneng nonton, terus gue lagi dengerin, lagi nonton gitu. Tiba-tiba di belakang ada yang ngoceh, Yang Lex ya bang. Pas gue nengok, ada mungkin 12 bocah-bocah di belakang gue rame-rame. Abis itu hafal semuanya. Gue bilang, lu tahu Yang Lex? Tahu bang, siapa aja? Kemal, Dovi, Jovi, Arab, Dika. 9, 10 tahun. 10 tahun. Lirik per lirik. Bener-bener hafal dia. Iya. Nah terus udah gitu gue ke acara syukurannya keluarga gue. Ketemu sama ponakan-ponakan. Tapi beda nih, gue sering ketemu sama mereka sebelumnya. Sekarang beda nih. Gue ketemu sama mereka yang senyum-senyum. Salah satunya lagi nge-rap. Oh siap, oke, dia lagi nge-rap. Nge-rap tapi gue lupa dia nge-rap lagu apa gitu. Ditaruh di handphonenya langsung ditaruh ke TV-nya. Jadi dia nontonin dia sendiri di TV gitu. Oke. Terus orang tuanya bilang, nih dia lagi suka nge-rap nih gitu. Oh lu suka sama siapa? Yang Lex lagi disebut sama dia. Tiba-tiba gue dikerubungin nih sama ponakan-ponakan. Sama mereka penggemar ganteng-ganteng swag. Karya fenomenal yang dibuatnya iseng. Ide dari celetukan. Iya. Apa kira-kira yang membuat sebuah ide celetukan jadi fenomenal? Apakah karena justru celetukannya itu real gitu? Iya. Sincere gitu? Iya. Karena jujur. Karena karyanya lahir jujur dari dalam hati masing-masing. Liriknya Arab, liriknya Kemal, liriknya Andovi itu ngomongin soal pacarnya. Itu sama sekali lucu banget liriknya, gue suka. Dia bilang Annabella itu tipenya dia. Kagak nyambung, tapi dia cuma jujur aja gitu kan. Ya terserah mereka, mungkin gue bebasin karena itu bebasin aja kan kata-kata suara. Ya kita juga nggak prediksi bakal se-booming ini. Ini pertama kali YouTuber gabungan kolaps sampai view-nya dalam waktu 4 bulan 10 juta views. Itu sangat maksud gue nggak kebayang sih punya konten YouTube yang sampai 10 juta, tapi untuk lu kayaknya udah biasa ya. Mudah-mudahan jadi semakin biasa. Harus jadi biasa. Oke. Itu 10 juta views tanpa promo TV, tanpa pernah diputar di radio, kan ya bener-bener digital aja gitu. Kita bisa nyaingin sebuah konten video klip musik dari label musik yang dipromoin di TV, ada di radio diputerin, tapi kita bisa dari segi angka bisa nyaingin. Menurut lu sejak dia jadi rame, kan sempat sangat kontroversial ya di sosial media. Setuju banget. Apakah itu membuat percepatannya jadi makin gesit naiknya atau? Ya pasti karena diomongin gitu. Kadang-kadang gini, ada orang yang benci. Lihat deh ini kata-kata kasar banget. Begitu dia kasih tahu ke temennya lihat dong. Belum tentu temennya sependapat sama dia. Betul, gue setuju. Pasti bilang, ini kasus pasti temennya lihat enggak orang ini keren. Menurut gue itu hal yang bikin view itu jadi tambah besar gitu. Jadi ada orang yang benci terus mau ngasih tahu kejelekan kita, ternyata yang dia benci dan dianggap kita jelek, temennya nggak sependapat. Temennya anggap ternyata keren-keren aja kok. Gitu menurut gue sih. Hampir dibahas presiden ya. Yoi. Hari ini nih. Gue itu gokil. Hari ini true story ya. Karena kalau bisa nanti gue ngomong sama Jovi Andovi, gue boleh nggak gue taruh di vlog gue capture-annya. Iya, hari ini Jovi dan Andovi lagi makan di Istana Presiden. Itu aja luar biasa ya. Itu sampai situ aja. Udah luar biasa. Diundang sama Pak Jokowi dan Pak Jokowi langsung ngomong ke Jovi Andovi, Yang Lex mana? Tapi bukan Yang Lex mana Yang Lex? Yang Lex mana? Rap ini apa? Saya nggak ngerti rap ini apa. Si Jovi Andovi ditanya seperti itu sama Pak Jokowi dan kemudian Jovi Andovi bilang,
saya nonton Pak Jokowi ngomong saya nonton semua video yang lag kata dia. Si Jovianovi bilang video yang mana? Sini yang ini nih. Dia panggil ajudannya, diambil tab atau handphone kata Jovi tadi, terus dia kasih lihat lagu GGS. Si Jovianovi bilang, Pak kita ada di lagu ini Pak. Iya saya tahu. Kamu yang duduk di atas sofa kan yang ngomong YouTube lebih dari TV. Lu bayang Pak Jokowi ngomong YouTube lebih dari TV bu. Cuman gini, terlepas itu semua gue senang banget karena presiden kita dengerin video klip atau nonton video klip hip hop. Yoi. Gue sebagai rapper itu sangat bangga. Iya. Maksud gue nyampe kuping dia. Iya. Dan dia nggak ada perintah untuk menangkap lu soalnya. Jadi kita asumsikan semua baik-baik aja. Baik-baik aja ternyata gitu kan. Dan habis itu obrolan sampai mana Jovianovi belum berlanjut karena gue harus cek grup gawat lagi. Nanti mungkin gue tanya, abis itu kayak gimana cerita kelanjutannya gitu. Berarti apa artinya ya dengan semua kritik yang masuk dan segala macam? Tapi lu ngerasa salah nggak sih dengan anak-anak suka? Kadang-kadang anak kecil karena gini, ini kayak sama aja kayak gini. Orang boleh ngerokok, gitu kan. Tapi orang juga bebas, orang punya hak untuk rokok, tapi orang juga punya hak untuk ngirup udara bersih. Sama-sama punya hak sebenarnya. Nah sama nih, gue punya hak untuk berkarya dong dan selama itu masih nggak terlalu yang ada adegan sampai ngelakuin adegan dewasa segala macam yang sampai bercinta segala macam lah. Kalau gue rasa sih masih normal-normal aja gitu. Dan yang gue tuh coba jujur di karya yang pengen gue keluarin gitu. Karena itu hip hop seperti itu gitu. Dan kalau ada anak kecil yang niruin, kita nggak bisa pilih siapa yang suka sama lagu kita gitu. Gue setuju. Sebagaimanapun lu misalnya naro, kan kalau di YouTube kan kita bisa kasih tick bahwa ini untuk dewasa. Yoi. Tapi kan lu tahu anak-anak waktu kita kecil kita selalu ketemu cara untuk menemukan sesuatu yang kita nggak boleh tonton. Betul banget. Pasti aja mereka bisa palsuin emailnya segala macam itu pasti. Dan yang enaknya gini, yang lucu gini, gue juga dulu pernah seumuran mereka. Waktu gue seumuran mereka persis ada juga yang seperti ini, inget gak? Dulu ada Jamrut. Oh iya bener. Itu semua tertarik kayak menahan konatnya, diacungkan jari tengah ke arah Surti, penuh dendam dia bilang fuck you. Surti fuck you. Kita semua nyanyiin itu di SMP. Iya. Gue SMP gue semua nyanyi, dan bagi kita lucu-lucu aja dan itu seru. Lagu itu naik radio nggak sih? Naik. Nah, karena dia ada versi sensornya. Iya. Tapi tetap aja lagu itu booming di kalangan. Dan albumnya Jamrut itu bener-bener gue ngelihat itu kayak bener-bener yang terjadi di lapangan. Telat 3 bulan. Iya. Kayak berguling di pasir segala macem lah kayak. Sambil berbisik, aku telat 3 bulan. Intinya mereka tuh cuma jujur. Dan booming juga, dan gue jujur juga sama karya yang gue lahirin. Terus orang bilang nilainya yang Lex perusak moral bangsa, yang Lex ngomong kasar. Seumur hidup gue ngeluarin lagu ada kata fuck, anjing, bangsat dan segala macamnya cuma 3 lagu. Di lagu GGS selesai sama lagu apa lagi gue lupa. Pokoknya cuma 3 lagu gue ada kata-kata kasarnya. Tapi semua orang bisa nilai gue selalu ngomong kata kasar di semua lagu gue. Makanya itu gue bingung sih. Tapi kayak gitu kan, maksudnya lu sama gue, walaupun gue nge-rap tapi kan gue nggak bisa bandingin gue sama lu ya. Tapi sebagai stand up comedian, gue kalau stand up nggak pernah ngomongin, maksud gue niat gue nggak pernah buruk. Nggak pernah lah, orang kalau tahu stand up gue nggak pernah buruk. Ada Facebook group tulisannya, pokoknya Facebook group tentang gue sebagai utusan Dajjal. dikirim oleh Dajjal. dikirim dari neraka untuk merusak moral bangsa. Ngeri banget. Ada fanpage-nya tuh. Iya. Abis itu dia niat lagi bikin grafisnya. Jadi gue pikir ini niat juga nih mau menghina gue doang. Parah banget. Tapi kan artinya kan maksud gue, gue mau berbuat sebaik apapun pasti ada aja yang kayak gitu. Benar banget. Pasti ada aja. Men, Tuhan aja ada haters. Lo siap gak? Tuhan aja ada hatersnya. Gimana manusia? Jadi gue gak pernah pusing. Gila itu quote. Aduh, gue mesti. Yang Lex, Tuhan itu ada. Tuhan aja ada hatersnya. Yang Lex. Quote dari yang Lex yang muncul gara-gara makan Nutella sama nasi goreng. Mesti dimasukin itu bosan. Yoi, pasti. Jadi kita bingung mau ngapain aja, pasti ada aja yang cari kelemahan.
Karena kan kunci dari berkarya adalah itu jujur udah pasti. Iya, Karena benar. nggak tahu kayaknya sekarang orang tuh notice kalau lu bohong di karya lu. Orang notice lo. Mereka tahu kalau lu nggak genuine. Yoi. Mereka tahu kalau lu nggak real. Dan Yoi. sekarang kan kalau dulu ibaratnya media kita beli koran, misalkan bayar 5.000, kita terpaksa terima semua isi koran. Padahal gue mau baca cuma berita olahraga doang gitu. Oh iya benar-benar. Kalau sekarang kan klik by demand, lu Yes. cari ya. Lu Bisa pilih, bisa pilih. Karena mereka nyari yang mereka bisa pilih, maka mereka cari yang karakter kita banget. Karena betul mereka banget. cari karakter, mereka sekarang bisa bedain mana yang karakter, mana yang make up gitu. Nah, itulah kenapa menurut gua GGS mungkin naik atau mungkin materi stand up gua dan gua di stand up gua juga bilang di tour gua bilang saking berkarakter sebuah produk, orang bisa define dia suka banget atau nggak suka banget. Pertanyaannya adalah lu siap nggak bikin karya yang saking berkarakternya ada yang bilang nggak suka? Ya, iya, Karena benar. kalau lu berani, berarti di seberang ada yang bilang suka banget. Dan Yoi. itu yang terjadi sih sama lu bilang gua nggak boleh ngeliat layar, tapi gua pakai neng-neng juga nih tetap lihat layar nih. Masih nggak biasa nih. Oke, Lihat itu kamera ya. gini nih. Kita nggak bisa paksain semua selera orang. Misalnya ada orang yang nggak suka sama gue sangat nggak apa-apa karena gini. Misalnya ada orang nih, dia nggak suka cabe dari lahir, nggak suka pedas. Ya memang nggak suka, ngerti nggak? Iya, iya. Ya gue juga maklumin, gue nggak suka sama orang nih, karena memang gue nggak suka. Tapi kan bedanya gue nggak ngomong, Iya, gue iya. nggak menjelekkan dia. Iya, Yang nggak iya, suka aja sih mendalam hati gitu. Iya, iya. Dan gue juga nggak bisa milih, nggak bisa nyuruh kalian semua untuk suka sama gue. Pasti ada aja yang nggak suka gitu. Iya, iya. Ya gitu aja, sama juga kayak di karya kan. Pas kita keluarin, ini memang nggak suka aja ya udah nggak suka ya terserah juga. Iya, iya. Nggak ngaruh sama hidup gue tetap bikin lagu. Yang jadi masalah adalah kebanyakan orang Indonesia itu suka memaksakan opini dan kehendaknya sama orang lain. Nah, itu baru kemudian jadi kasus kayak Dia misalnya- suka, dia orang tuh harus suka kayak dia juga gitu. Iya, kalau dia nggak suka sama A, dia akan kalau suka sih A itu gini loh gitu. Ya, dia cari teman supaya orang nggak suka sama si A juga. Iya, iya. Kayak dia kayak kalau misalnya dia nggak suka sama A dan orang lain suka, itu kayak loh, emang gue salah gitu? Iya, iya, Padahal iya. nggak salah. Padahal nggak Lu salah. bener, dia bener, selera lu beda, udah susah. Gue tau nggak? Gue pernah nge-tweet Agnes, gue nggak ngerti Agnes Monica. Gini, gue bilang, menurut gue Agnes Monica suaranya biasa aja. Look, I admire her unbelievably for her struggle, her hustle, her ambition. Itu keren banget. Untuk luar biasa. Luar gitu. biasa. Hanya saja, she's not my cup of tea. Maksud gue dari sisi selera, suara, nggak gue. Yoi. Itu aja yang gue hajar, gue tweet gitu. Lalu gue dihajar. Ada yang manggil gue bitch. Perempuan berjilbab, pas gue buka gue, waduh, gila deh. Waduh, kayaknya parah banget. Iya, lu dia pakai jilbab. Iya, sampai kaget gue. Maksud gue, sampai segitu bencinya sama gue. But then again, semua orang boleh punya opini, terserah sih. Hanya saja lu nggak boleh jadikan itu sebagai alasan untuk kemudian berbuat kekerasan dan segala macam. Betul banget, setuju gue. Lu pernah diajak ribut nggak? Belum pernah sih sampai saat ini. Ya, ada bagus lah. Belum pernah. Belum pernah. Enggak juga, gue nggak bisa berantem soalnya. Sebaiknya jangan. Sampai saat ini sih belum pernah ada. Tapi Karena gini, karena sekarang udah masuk era yang apa ya, generasi apa dibilangnya? Udah lewat di Z ya. Udah baby millennium atau apa sih? Menyebutnya millennials. Kan lo bayangin, lo bisa bikin karya semahal mungkin, misalnya lo budget sebuah film lo atau video klip lo 1 M gitu, lo bikinnya susah penuh teknis, terus dengan gampangnya dia bisa komen kontol. Ngerti nggak? Iya. Tanpa diketahui dia siapa gitu. Iya, iya, Dan iya. kita juga nggak bakal nyari dia siapa karena itu ngabisin energi. Iya. Maksud gue kita udah di tahap level seperti itu. Waktu gue kecil, mungkin umur 14, 13, atau 15, ada karya yang jelek, gue nggak mungkin sampai berani ngomong kayak gitu. Berarti memang udah eranya udah semakin seperti itu. Gue juga bingung nih. Itu menurut gue bahaya sih. Maksud gue jadi nggak punya integritas gitu. Parah Integritas kan gini, kalau lu di belakang ngomong A, di depan dia juga ngomong A, Yes, kan betul. itu poinnya kan. Betul Cuman banget. Zaman sekarang kan karena yang Lex ada di Jakarta, gua misalnya di Makassar, gua bilang aja yang Lex brengsek ya kan, tanpa merasa gua Betul nggak akan banget. kena konsekuensinya. Yoi. Kadang-kadang gue pernah dapat kasus gini. Itu yang hina gue salah satu dari fans gue. Oh iya. Yes. Gue buka Instagramnya, dia beli baju-baju merchandise gue. Gue ingetin nih orang nih. Gue tahu daerah mana, gue jebak. Gue bikin lagi acara, datang dia ke toko gue minta foto. Itu gue gak habis pikir, ini mas, ini yang ada di otak dia ini apa gitu. Iya. Gue gak usah sebutin nama, jadi lucu, ngerti gak? Iya, paham gue. Dia ngina gue di IG, gue buka IG-nya, pakai baju foto-foto gue bikin acara di toko gue yang di Bekasi, dan dia datang, dia minta foto, dan dia ngefans saja. Kejadian sama persis di Jerman. Persis. Gua lagi tur kan juru bicara ini. Bukan aneh nih, udah aneh nih. Gue ke Leipzig. Gue stand up. Di stand up gue di juru bicara ini, gue ngomongin soal Islam, soal radikalisme, gue ngomongin soal ganja, ngomongin soal legalisasi prostitusi. Terus abis show, karena gue tahu tur gue bahannya berat, gue tanya, lu mau nanya nggak? Kita mau diskusi nggak? Kalau ada yang lu sanggah sekarang.
nggak ada yang, dia orang ini specifically enggak nih. Dia bahkan ngajak gue foto. Pas kita foto kan, kita foto dia senyum segala macam. Lalu ketika dia pulang, dia nulis Facebook post, nulis tentang gue. Pas gue buka mukanya, gue bilang, anjing, gue ingat nih orang yang ngajak foto. Pas ketemu sama gue ngajak foto, disuruh tanya nggak mau nanya, giliran dia di Facebook dia nulis dan rame waktu itu. Jadi gue gak habis pikir sih sebenarnya. Memang yang generasi internet era kayak gini kali ya memangnya. Ya gue sebutnya QWERTY clowns. QWERTY. QWERTY clowns, oke. Atau si jari cepat. Si jari cepat. Oke. Atau jagoan ketik. Yoi, jagoan ketik. Tapi kalau ketemu langsung diem. Yoi, itu sering banget kayak gitu. Tapi ya gue rasa mau ngomong apapun, mau ngelakuin kayak apapun sih, semua orang akan bisa beropini. Betul. Gue bahkan endingnya nih. Kalau misalnya penasaran sama stand up gua, ya lu juga nonton ya 10 Desember. Di mana nih? Di dekat Casablanca Hall. Bisa 10 Desember. 10 Desember. Gua siapin tiketnya. Siap. Dekat Casablanca Hall itu di yang paling atas tuh, venue-nya 3.000 kursi kurang. 3.000 kursi. Nah, ini gua demen. Gua siapin kursi buat Bapak. Nah, tapi kalau yang lain kalau pengen nonton, pre-sale-nya 17 Agustus. Oh, 17 Agustus keluar ya? Ya, pre-sale 17 Agustus. Info lebih lanjut baca aja di jurubicara.id, segala macamnya ada. Siapa tahu lo mau ketemu yang Lex di tempat ya kan, nggak jangan. Oke, biar kita bisa ngobrol-ngobrol di sana langsung. Karena gue sangat pengen ngobrol-ngobrol sama kalian semua yang nanya kalau langsung. Karena semuanya berani di internet. Lebih baik berani secara langsung. Yops, setuju banget. Oke, sekian episode Relax kali ini. Thank you Bang Panji. Sama-sama men, gue yang terima kasih. Sama-sama Bang. Jangan lupa untuk nggak usah di subscribe kalau kalian nggak mau nonton. Gue nggak perlu maksa juga, subscribe gue udah banyak. Jadi santai aja, oke? Yang Lex, boom. Fortify